Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan rekayasa multimedia. Kali ini kita akan membahas tema tentang user experience atau disingkat dengan UX. Apa itu user experience? User experience merupakan pengalaman pengguna saat memakai, berinteraksi, bahkan setelah menggunakan atau after sales dalam sebuah produk digital. Pengalaman tersebut bisa dilihat dari kemudahan pengguna atau konsumen dalam memperoleh apa yang mereka butuhkan dari produk digital tersebut. Dan pengalaman ini harus pengalaman yang positif, yang menarik, yang menyenangkan, dan seterusnya. Dahulu, kebanyakan aplikasi hanya cukup memiliki usability yang bagus saja. Akan tetapi, sekarang sebuah aplikasi juga harus mempunyai UX yang bagus. Secara lebih jelasnya, user experience dari sebuah produk yang bagus biasanya tidak akan mempersulit penggunanya untuk mencapai tujuan mereka. Baik itu dari desain UI yang friendly, menu yang simple, produk yang ringan saat diakses, dan sebagainya. Namun sebaliknya, UX atau user experience yang buruk menjadikan penggunanya merasa frustasi karena kesulitan memperoleh apa yang mereka butuhkan. Jika sudah demikian, akan terdapat banyak efek buruk yang dapat terjadi pada produk digital tersebut. Sebagai contoh, kita bandingkan aplikasi ojek online. Untuk aplikasi ojek online A yang memiliki user experience yang bagus, biasanya dia ringan dan cepat untuk dibuka. Jadi tidak memakan space memori yang besar. Menu navigasi yang simple dan mudah dipahami. Desain yang konsisten di setiap elemennya. Dan di layar hanya berisi informasi yang penting saja, sehingga tidak akan membuat konsumen atau user teralihkan perhatiannya. Untuk aplikasi ojek online B yang user experience-nya jelek atau kurang baik, biasanya berat dan lambat untuk dibuka. Menu navigasi rumit dan tidak teratur, desain elemen yang berubah-ubah, dan layar yang penuh dengan informasi dan gambar yang tidak perlu. Tujuan adanya user experience yang pertama adalah memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna. Sebuah website atau aplikasi mobile tentu digunakan untuk mengenalkan produk atau layanan serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan. Sehingga pengunjung suatu website akan merasa nyaman dengan tampilan yang ada dan didukung dengan user experience yang baik. Dengan kepuasan atau pengalaman user experience yang positif akan membuat konsumen atau user tersebut akan kembali mengunjungi atau menggunakan website atau aplikasi mobile itu. Yang kedua, membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Pengunjung aplikasi, website, ataupun mobile mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang ketiga, bila kedua tujuan yang pertama tadi terpenuhi, maka
secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk, aplikasi, atau website tersebut. Untuk tujuan user experience yang terakhir ini digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Dengan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna, maka akan memberikan dampak yang baik pula pada bisnis yang kita bangun atau Anda bangun. Keuntungan di sini dapat berupa peningkatan trafik website atau aplikasi, dan penjualan produk serta promosi jasa yang ditawarkan. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, itu kita harus memiliki satu cara atau metode yang perlu kita susun, kita rencanakan agar kita dapat mencapai tujuan. Kita susun sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai. Metode pada user experience. Yang pertama, user-centered design. Metode user experience yang pertama, atau UCD, user-centered design, yaitu desain yang berpusat pada pengguna. Sehingga UX yang akan dibuat itu berfokus pada pendekatan melalui proses diskusi dengan pengguna langsung. Biasanya akan dilakukan proses wawancara oleh UX researcher. Jadi perlu adanya sebuah wawancara, riset terhadap user. Kira-kira apa ya yang diharapkan user dari aplikasi yang akan kita bangun dan seterusnya. Di mana dari proses dialog tersebut diharapkan mampu memberikan informasi berupa data yang dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan sebuah desain. Sehingga desain produk awal yang akan dibuat dapat lebih fokus pada masukan atau saran yang diberikan oleh beberapa user yang telah diwawancarai. Metode yang kedua, yaitu Activity Centered Design. Itu metode yang selanjutnya yang berpusat pada aktivitas. Jadi bukan pada usernya, tapi pada aktivitasnya. Di mana segala fokus untuk pembuatan desain aplikasi tergantung dari aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang Anda tempati. Di mana setiap perusahaan akan memiliki fondasi dan sistem kerja yang beda-beda. Aktivitas ini akan terbagi menjadi tugas, tindakan, dan operasi. Ketiga jenis aktivitas tersebut akan membantu dalam membuat UX design yang baik dan sesuai dengan produk yang akan dibuat. Dan metode yang ketiga yaitu Keep It Simple and Stupid. Keep It Simple, Stupid, KISS. Metode yang ketiga ini dapat diartikan tetap sederhana dan bodoh. Maksudnya adalah dalam pembuatan sebuah desain, hal yang terpenting adalah kesederhanaan dan tidak mengandung unsur kerumitan di setiap elemen. Metode ini lebih mengutamakan dalam pembuatan desain yang sesederhana mungkin, namun memiliki tampilan yang baik serta mendukung pengalaman pengguna yang efektif. Ini sangat diterapkan pada mesin ATM. Banyak mesin ATM yang masih menggunakan desain lama. Ya kan, meskipun ada mesin baru, layar baru gitu kan ya. Tetapi tampilan dalamnya aplikasi tersebut itu tetap modelnya yang itu aja, tetap layar hitam putih, layar hitam tulisan putih seperti itu. Kalaupun ditambahi intro iklan di depan awalnya, tapi ketika kita masukkan kartu ATM kita ke dalam mesin ATM, secara otomatis akan default tampilannya, masukkan PIN itu serupa. Mengapa dilakukan demikian? Karena ATM akan digunakan oleh user
segala usia, segala latar belakang pendidikan, sehingga dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, sehingga dapat diakses, dibaca oleh orang awam sekalipun, orang gaptek sekalipun, dan seterusnya, sehingga dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Yang penting tujuannya untuk transaksi dapat dilakukan. Dan yang keempat, metode UX yang keempat adalah diterapkan goal directed design, yaitu desain sebagai fokus utama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat dimulai dengan wawancara beberapa user yang nantinya data tersebut diolah langsung ke dalam sebuah desain aplikasi to the point terhadap tujuan atau goal-nya. Nah, kalau tempo hari kita belajar tentang UI, sekarang kita belajar tentang UX. Terus apa dong bedanya antara UI dan UX? Nah, berikut perbandingan antara user experience dan user interface. Bisa dianalogikan demikian. Banyak sekali tampilan gambar-gambar yang membandingkan UX dan UI. Ini salah satu contoh tampilan analogi. UI ini digambarkan sebagai jalan yang sudah didesain, ya. Jalan didesain untuk dilewati. Nah, itu UI-nya. Namun beberapa orang pada kenyataannya lebih memilih jalan pintas. Jadi mereka menggunakan experience atau pengalaman, kebiasaan, habit, bahwa udah nggak mau ambil jalan itu sehingga jalan utamanya tidak dilewatin. Semacam itulah user experience, perbandingan UX dan UI. Atau gambar ini, analogi gambar desain botol saus tomat. Desain awal UI bentuk botol tomat ini adalah bentuknya dulu terbuat dari botol kaca dengan tutup logam. Nah, bentuk ini cantik, elegan, gitu. Dan mungkin kalau sekarang pernah lihat botol kecap, botol saus Del Monte gitu ya. Nah, namun pada kenyataannya dalam pengalaman pengguna ternyata mengeluarkan saus tomat pada botol kaca ini sangat tidak mudah. Karena apa? Sulit keluar. Jadi yang terjadi adalah banyak yang user yang tidak familiar dengan atau belum pernah mengkonsumsi saus ini, itu akan kesulitan mengeluarkan isi sausnya. Hal ini kenapa? Karena ketika menuang saus secara vertikal gitu ya, tuang tengkurepin gitu ya, itu udara yang masuk akan menghalangi saus tomat yang keluar. Sehingga UX itu cara mengeluarkan tomat ini harus dengan cara miring 45 derajat agar bisa keluar saus tomatnya. Kalau enggak, secara misalkan tegak lurus gitu ya, yang terjadi dia nggak akan keluar. Dan seterusnya. Akhirnya muncullah desain UI yang berikutnya, yaitu bentuknya dirubah, defaultnya tengkurap, ya, tengkurapnya dibalik botolnya, outputnya di bawah, sehingga user tidak kesulitan, dan tutupnya dibentuk flip seperti ini, sehingga memudahkan user untuk mengeluarkan isi dari botol tersebut. Atau gambar ini berusaha menceritakan perbedaan UI dan UX. Jadi misal nih ya, dianalogikan
gambar serial yang disusun-susun ini sebagai icon dari sebuah konten. Jadi kalau HP kita gitu ya ada titik-titik gambar icon gitu ya. Ini what people are looking for. Jadi orang mungkin ini untuk mungkin aplikasi untuk editing suara, satunya aplikasi untuk editing video, aplikasi dan seterusnya, editing gambar. Nah, user interface-nya itu adalah sendok. Jadi kalau mau menggunakan ambil satu dan seterusnya. Karena kenyataannya orang suka mengonsumsinya itu dengan cara campur, di blend. Jadi ada yang suka mereka mau menggunakannya dan digunakan secara bersamaan, nggak satu-satu. Itu user experience. Ini sama halnya dengan kalau di Indonesia itu ada lelucon atau meme tentang makan bubur dengan cara diaduk dan tidak diaduk. Itu adalah user experience. Suka-suka user saja mana yang lebih nyaman dan seterusnya. Nah, beberapa juga membandingkan sudut pandang apa yang UX dan UI lihat atau UX dan UI pelajari. Pada dasarnya UX dan UI ini sangat berpengaruh terhadap sebuah produk. Dua-duanya mementingkan user, mementingkan pengguna sebagai konsumen dari produk tersebut. Kalau UI itu lebih pada desain antar mukanya, interface design, dan visual design. Jadi ini lebih ke teknik, ke teknikal. Sedangkan UX ini jauh lebih kompleks karena di situ terkait dengan psikologi user, terkait dengan seni, terkait dengan usability dan lain-lain. Sehingga sudut pandang yang dinilai, yang diukur dari UX itu menjadi lebih kompleks. Nah ini bahkan ya ada saja yang membandingkan UX designer dan UI designer itu apa yang mereka kerjakan dan sampai salary yang perkiraan mereka dapatkan. Pada dasarnya ya hampir sama, dan mereka ini berdua harus bekerja sama untuk menghasilkan produk yang terbaik, sehingga akan menghasilkan keuntungan yang optimal, yang maksimal kepada perusahaan. Nah, kesimpulan dari user experience di sini, dalam manajemen pemasaran sebuah produk apapun itu, produk digital atau non digital, karena kita berpikir tentang software development, maka kita fokus ke produk digital. User atau pengguna atau konsumen adalah raja. Jadi mereka lah titik poin fokus pelayanan terhadap produk kita. UI dan UX sangat berpengaruh terhadap user. Itu yang sudah dibawahi. Jadi perang pendapat apapun di sana itu pada dasarnya mereka berdua, UI dan UX itu sangat fokus pada kepentingan user. UI dan UX sangat berpengaruh terhadap pemasaran dan harus menjadi perhatian setiap produsen. Dan yang menjadi modal utama dari seorang UI dan UX designer adalah critical thinking dan creative thinking. Jadi berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah modal. Jadi latar belakang pendidikan apapun itu bisa jadi menjadi latar belakang seorang UI atau UX designer, karena yang dibutuhkan
itu critical thinking dan creative thinking. Jadi berpikiran out of the box yang tidak mengikuti pemikiran orang lain, pemikiran model baru dan seterusnya. Ini akan menjadi modal utama untuk seorang UI dan UX designer. Semoga materi tentang UX UI ini menjadi inspirasi. Kelak mungkin ada yang berminat untuk menjadi seorang UI dan UX designer. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.